I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ratu Permata. Berita aktual kita pada hari ini mengenai illegal fishing yang terjadi di perairan Indonesia. Praktik penangkapan ikan ilegal atau illegal fishing adalah ancaman serius bagi keberlangsungan sumber daya alam di sektor perikanan dan perairan sebuah negara. Kedua sektor ini merupakan bagian penting dari kedaulatan suatu negara. Oleh karena itu, penangkapan ikan ilegal juga mengancam kedaulatan negara tersebut. Praktik illegal fishing dapat merusak populasi ikan dan mempengaruhi ekosistem laut, sehingga mengurangi kesempatan bagi nelayan yang melakukan penangkapan ikan secara legal dan berdampak pada keberlanjutan industri perikanan. Adapun dampak yang ditimbulkan dari illegal fishing ini sangat signifikan terhadap sektor perikanan dan perairan di Indonesia. Menurut bph.go.id, analisis dan evaluasi hukum dalam rangka pemberantasan kegiatan perikanan liar atau IUU Fishing. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti pernah menjelaskan bahwa kerugian negara Indonesia akibat penangkapan ikan ilegal mencapai 240.000 triliun. Selain itu, penangkapan ikan ilegal juga menyebabkan perusakan lingkungan laut. Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI telah mengungkapkan bahwa data statistik menunjukkan kerusakan terumbu karang terbanyak disebabkan oleh tindakan dan penangkapan ikan secara ilegal. Di Indonesia, pelaku illegal fishing dapat dikenai sanksi administratif, pidana, dan perdata. Berikut adalah sanksi beserta peraturannya untuk pelaku illegal fishing di Indonesia. Yang pertama, sanksi administratif. Pelaku penangkapan ikan ilegal dapat dikenai sanksi administratif berupa denda, pencabutan izin usaha perikanan, pembekuan kapal, dan pemusnahan alat tangkap. Peraturan-peraturan yang mengatur sanksi administratif untuk penangkapan ikan ilegal diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang pengawasan sumber daya perikanan dan kelautan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Permen per KP 2016 tentang tata cara pemberian, pencabutan, dan penggunaan izin usaha perikanan. Yang kedua, sanksi pidana. Pelaku illegal fishing dapat dikenai sanksi pidana berupa kurungan atau denda. Pelaku penangkapan ikan ilegal yang melanggar ketentuan penangkapan ikan dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia atau ZEEI dapat dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara dan atau denda yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Yang ketiga, sanksi perdata. Pelaku illegal fishing juga dapat dikenai sanksi perdata berupa ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan penangkapan ikan ilegal. Diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam rangka penegakan hukum terhadap penangkapan ikan ilegal, pemerintah Indonesia telah membentuk Satuan Tugas 115 yang bertugas untuk memberantas penangkapan ikan ilegal. Satuan Tugas 115 terdiri dari berbagai lembaga seperti TNI, Polri, Bea Cukai, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Adapun kesimpulan dari apa yang saya jelaskan tadi, yaitu perlu adanya upaya pencegahan illegal fishing melalui peningkatan pengawasan dan penegakan hukum, serta kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian sumber daya alam di laut dan menjalankan kegiatan perikanan yang bertanggung jawab. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menambah informasi dan pengetahuan teman-teman yang mendengarnya dan menyimaknya, dan semoga dapat berguna bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.